Kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini kita akan membahas sedikit untuk pergerakan dari XAUUSD ya. Ini adalah weekly video, tapi saya mohon maaf banget ya kalau untuk weekly video kali ini tuh agak short aja karena saya lagi di luar kota juga ya. Dan mohon maaf juga kalau misalkan ada beberapa suara yang masuk, maksudnya kayak suara dari luar gitu ya. Saya mohon maaf karena memang saya itu tidak sedang di studio ataupun tidak sedang di dalam rumah gitu. Oke, jadi kita singkat aja untuk pembahasannya supaya tidak terlalu panjang videonya ya, karena memang di daerah sini pun agak susah untuk uploadnya gitu. Jadi makanya dari itu saya agak jarang update ya selama 1 minggu ini gitu ya. Oke, jadi kalau kita lihat lagi ya, untuk si gold ini sendiri itu kita masih dalam fase sideways kalau kita perhatikan. Cuma fase sideways di sini seharusnya ya itu dari zona 1935 ya, 1938 kemudian sampai 1950, 1955 gitu. Nah, untuk yang hari Jumat kemarin kalau kita lihat itu memang kalau saya lihat ya, sempat saya lihat Telegram ya, itu ada beberapa yang tanya dan mereka bingung kenapa hasil NFP-nya hijau ya, si goldnya itu malah naik gitu. Nah, kalau kita lihat ya pada saat NFP tadi ya, pada saat NFP semalam itu kan prediknya juga hijau, artinya kan cukup bagus ya untuk si USD ini sendiri. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi kalau hasil dari NFP hijau ini pun sebenarnya sudah kita lihat juga di video sebelumnya ya. Jadi sebelumnya kita juga sudah bahas ya untuk hasil NFP ini, karena kalau kita lihat dari jobless claim ya itu menurun gitu. Jobless claim menurun, artinya kan di situ ada ya, ada yang namanya pengurangan pengangguran. Jadi pengangguran itu berkurang ya, ini kan artinya cukup bagus untuk USD ya kan. Nah, kita lihat di sini untuk yang hari Kamis kemarin, si jobless claim ini turun. Nah, ini juga berpengaruh ke si NFP gitu, karena jobless claim itu turun berarti kan pengangguran itu berkurang ya, otomatis yang digaji pun masih lebih banyak gitu loh ya daripada klaim penganggurannya gitu. Nah, ini yang menyebabkan adanya kenaikan gitu ya kalau kita lihat di sini. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi dari earning per hours-nya, kalau kita lihat sini ya, ini tapi earningnya menurun dari 0.4 ke 0.2 ya. Cuma kalau kita lihat memang orang-orang itu masih lebih memperhatikan data NFP ya ketimbang earning yang satu ini gitu ya. Jadi memang NFP ini jadi data utama yang sering atau dijadikan patokan untuk pelaku pasar, mau itu big player ataupun itu trader untuk trading di dalam pasar gitu. Nah, kemudian kalau kita lihat lagi unemployment rate-nya atau tingkat penganggurannya ya, di sini naik ya, 3.5 naik ke 3.8 gitu. Jadi kalau kita lihat kenaikan ini ya itu terjadi karena ada ADP-nya. Kalau kita lihat ADP di sini tuh, ADP-nya kan turun ya, dari 317 dipredik ke 195 tapi turun ke 177 atau hampir turun 50% ya kan. Nah, ini penyebab dari unemployment-nya itu juga ikut kurang bagus gitu ya, naik gitu ya, dari 3,5 turun naik ke 3,8%. Oke, kemudian ini udah ya, jadi kita singkat aja untuk video ini. Tapi saya usahakan walaupun video ini singkat ya, tapi tetap memberikan efek ya, ataupun memberikan pandangan insight yang berguna ya untuk kalian semua gitu. Oke, di sini kita lihat lagi untuk gold, kita analisa dulu dari candle weekly. Nah, kalau untuk dari candle weekly ini kalau kita perhatikan ya, ini kan di tanggal 2 September. Nah, kemarin itu kan di hari Jumat itu tanggal 1 September ya. Nah, ini secara weekly pun kalau kita lihat secara trend itu masih downtrend, karena di sini ya di 1980 ini adalah swing height-nya dia, yang dimana swing height-nya ini tuh terbentuk ya di time frame weekly gitu. Kemudian swing height terakhir itu ada di angka 2070-an ya, di angka 2070-an. Nah, kemudian ini kalau kita lihat memang dia itu masih berada di pertengahan candle weekly gitu kenaikannya. Dan kalau kita lihat pun dari kemarin ya, dia sempat agak susah gitu nembus dari 1950 gitu ya.
Nah ini kalau kita lihat lagi sebagai area support terdekat dia untuk weekly ini itu berada di level harga 1890 yang masih di area support. 1890 sampai 1885 itu masih jadi area supportnya dia gitu ya. Itu kalau secara technically gitu kan. Nah kemudian kita lihat lagi nih untuk yang daily. Nah tapi sebelum kita lihat ke daily ini, saya mau ajak kalian dulu untuk lihat weekly monthly-nya. Jadi untuk bulanannya ini terlihat masih ada beberapa rejection ya di range harga dengan area tertingginya itu 1980, kemudian terendahnya itu 1891 gitu. Jadi kalau kita perhatikan memang udah sekitar 1, 2 ya 3 minggu ini dia itu sideways, 3 bulan dia sideways dari angka 1890 ya ke 1980 gitu. Nah ini dia sideways di range harga ini. Kalau dia mau pergerakan lebih bagus lagi ya sebenarnya kalau kita mau trade untuk long term ya bahasanya kayak mau investasi atau apa segala macam, much better kita tunggu dia bisa break dari kedua level ini gitu kan. Tapi kan kalau di sini kan ya kita pastinya lebih banyak trade daily dong gitu kan, atau daily trade gitu kan, retail trader kan biasanya kan daily trade gitu ya, hanya mengambil keuntungan dari pergerakan yang terjadi di dalam market ya. Jadi mungkin kemungkinan besar kita bisa manfaatkan untuk range ini ya sebagai area resisten, area support untuk masuk ke dalam pasar, untuk mungkin kita bisa hold sekitar 2 atau 3 hari, bahkan paling maksimal itu 1 minggu gitu untuk ngeholdnya. Oke ya. Nah kemudian kita lihat lagi di sini, ini kan dia juga belum bisa closing di atas candle hijau ya di bulan Juli ya. Jadi kemungkinan besar masih ada penurunan lebih lanjut. Tapi kalau kita lihat ya untuk candle daily-nya ya di sini, untuk candle daily sendiri itu dia harus minimal break dari 1936 terlebih dahulu gitu. Kenapa harus minimal break dari sini? Karena ini adalah area supportnya dia. Nah ini kalau kita lihat ini area support level, oke. Ini jadi area support, resisten become support juga ya. Makanya minimal banget dia harus bisa break dari sini. Jadi kalau dia belum break pun kemungkinan besar dia masih akan coba untuk naik lagi untuk retest ke 1948. Nah untuk area ini pun sebenarnya udah kita bahas juga di video weekly yang sebelumnya dan beberapa video sebelumnya ya di minggu-minggu ini. Kalau ini adalah area best selling point gitu. Cuma kan kemarin itu saya 2 hari ya 2-3 hari itu kan memang kurang mantau market ya, jadi saya belum ada banyak masuk trade lagi. Ditambah ada beberapa news yang cukup signifikan pergerakannya ya. Dan ini awal pergantian bulan, nah ini cukup berbahaya sebenarnya trade ya gitu. Nah ini makanya kalau saya nggak standby pun ya biasa saya belum kasih gitu, belum akan masuk ke dalam pasar gitu. Nah untuk hari ini pun kemungkinan besar Senin ya kalau saya perhatikan, selama dia belum bisa ngebreak dari 1948 ini ya, ini kan area golden ratio yang kita bahas ya, ini masih bisa jadi best selling point kita gitu. Tapi jangan di 1939 gitu kalau bisa. Kalau bisa kita manfaatin ya mendekati 1945 atau 1947 lebih bagus ya gitu loh, supaya bisa kita SL itu di atas spike candle yang ada di sininya gitu. Jadi kalau dia udah break dari sini 48 atau break dari 50 baru lanjut ke 1965 ya, masuk ke range 60-an, tapi saya akan coba ambil kurang lebih nanti di 75-an gitu. Kalau misalkan di 65 itu nggak ada rejection ya, tapi kalau ada rejection saya coba akan ambil di 63 atau 64 lah nanti gitu. Tapi harus di reject dulu dari 1965 ini gitu. Karena kalau kita lihat juga dari weekly-nya ya, dari weekly-nya sendiri juga masih downtrend sih gitu. Nah weekly-nya sendiri masih downtrend juga, jadi sebenarnya kita masih lihat looking for selling point ya di sini, kecuali dia berhasil break dari current resistance-nya dia gitu. Current resistance-nya 1948 itu. Ini kan kalau kita ukur candle weekly juga sama ya. Dia itu ketahan di 1947. Nah, ini kan kalau ini itu kan candle daily ya kan 1939 atau 1947-an juga gitu kan. Jadi kurang lebih sama lah gitu di sini. Ini juga candle weekly udah naik setengah ya kan, dia baru turun ya. Kita coba lihat dulu nih dari yang sebelumnya gitu. Nah sebelumnya juga sama, dia pullbacknya itu di area golden ratio dia. Nah di sini ya, ini sama yang sebelumnya. Jadi kalau kita perhatikan ya untuk yang trend saat ini, yang ini ya, tren yang ini
itu kalau dia belum bisa break dari current golden ratio dia yang ada di bagian sini ya, di 1948 atau 1950 ya, ini adalah area best selling point kita untuk retest kembali ya. Nanti berarti di 1924, 1909 sampai terendah itu balik ke 1885 kembali gitu. Itu kalau untuk daily look ya. Jadi memang video ini weekly ya, jadi kita bahas lebih ke daily-nya aja ya, dan untuk jangka panjangnya gitu. Jadi nanti untuk kalau misalkan intraday ya, paling kalau intraday ini sih gitu masih sama, belum ada perubahan. Kalau untuk intraday 1950, 1955 ini adalah area zona kita ya kan, untuk selling point. Kemudian selling point selanjutnya itu ada di 1960, 1963. Cuma yang tadi saya bilang daripada ambil di 60-an terlalu jauh, nanti misalkan kita mau SL di atas 65, much better ambil kurang lebih di 62 ya, atau di 63an, supaya kita bisa masuk ke range 65 yang ada di sini. Nah, di Fibo 76.6 gitu ya. Kalau kita bisa ngambil di 62 atau di 63 itu lebih bagus lagi. Soalnya kan kita ngejar si 76.8 gitu. 76.8 di Fibo di harga 1965, nanti SL mungkin bisa di 1968 atau 1967, itu kan much better lah gitu, nggak usah terlalu jauh. Soalnya kalau dia break lagi, mendingan kita tunggu dia langsung di 1975 ya, 1975 sampai 1987, nanti kita pecah lagi jadi dua zona gitu untuk entry pointnya gitu. Oke, jadi gitu sih dari saya, videonya cukup singkat ya memang, karena juga takutnya kalau terlalu panjang pun nanti nggak bisa upload gitu. Oke, jadi ini kalau kita lihat juga masih bagus untuk zona-zonanya. Nah, ini ada imbalance zone ya. Imbalance zone itu artinya kenaikan impulsif yang disebabkan lonjakan harga mendadak. Kalau kita lihat di sini ya, ada lonjakan harga yang mendadak. Nah, ini kosong. Ini kemungkinan besar akan diisi di 1930 sampai 1925 gitu. Baru dia akan, kalau mau naik lagi ya itu lebih enak naiknya gitu. Jadi kemungkinan besar masih akan diisi untuk si imbalance zone ini dari 1930 sampai 1925. Nah, ini zona penentuan. Kenapa saya tulis zona penentuan? Karena ini adalah penentuan. Kalau misalkan dia berhasil break dari 35, berarti dia akan lanjut turun ke 1930 sampai 1921 worst case-nya gitu. Ya, worst case-nya ke situ. Atau bisa lebih rendah lagi ya. Lebih rendah itu kita bisa lihat ke area ini. Nah, di sini. Itu di 1913 sampai 1915 kembali gitu ya, di area ini. Itu ya, itu kalau untuk si gold sendiri. Tapi kalau si gold ini berhasil break dari 50-an, artinya dia berhasil break dari zona ini ya. Zona ini itu kita akan looking for buy dengan target 1960, 193 sampai tertingginya itu di level harga tadi, sampai tertinggi itu di level harga 1975 ya gitu. Oke, jadi mungkin itu kalau dari saya ya, ini secara technical only gitu. Oke, jadi sekian dari saya. Kalau kalian ada pandangan ataupun kalian ada beberapa insight untuk dimasukkan di video ini, boleh kalian komen di kolom komentar, nanti akan saya reply satu persatu. Oke, terima kasih. Dan kalau kita lihat, kita coba lihat dulu untuk news minggu depan ya, sebelum kita lupa. This week ya, next week ya. Next week itu kalau dari USD, nah kalau dari AUD ini besok ada, yang minggu depan ada interest rate decision, itu masih sama interest rate-nya, tidak ada perubahan ya. Kemudian kita lihat lagi untuk USD ada Global US Service PMI ya, sama ISM itu di tanggal 6 September. Kemudian ada lagi ini jobless claim ya. Jobless claim ini hari Kamis, ini hari Rabu. Nah, ini hari Jumat. Jumat itu ya bisa dikatakan tidak ada, tapi ada FOMC member speak ya, Bowman. Nah, ini sebenarnya biasa sih sebenarnya gitu. Sama William speak gitu. Ini yang nggak begitu high risk gitu, cuma tetap bisa impact ke market, cuma nggak terlalu besar impactnya segitu. Oke ya, itu kalau dari saya mengenai news. Jadi memang untuk minggu depan tidak begitu ada news yang cukup besar ya. Jadi paling kita harus agak hati-hati itu di hari Rabu ya, sama hari Kamis gitu. Oke,
Jadi itu kalau dari saya. Kemudian secara teknikal udah ya. Jadi nanti kita ketemu lagi di video hari Senin untuk membahas lebih lanjut mengenai pergerakan intraday untuk si gold ini sendiri. Terima kasih dan sampai jumpa pada video berikutnya.